Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Katanya Al-Quran, kalau engkau keras, ghalidhal qalbi, kasar, hatinya keras, perilakunya kasar, lang faddu min haulik. Jadi kita diingatkan Al-Quran, jadi muslim. Sebenarnya ini peringatan pada Nabi. Jangan keras, jangan kasar. Orang akan lari dari kamu. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Perilaku apa yang harus kita sebarkan dalam komunikasi? Fa'fu anhum. Mudahlah memaafkan. Maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum. Bahkan mintakan maaf mereka pada Allah kalau menurutmu mereka keliru. Jangan diserbu, jangan dipentungi, jangan dimaki-maki. Karena mereka pasti lari dari mulang faddu min khaulik. Kalau ada masalah, berhubungan urusan bersama, wasawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusanmu. Jadi kita disuruh memaafkan, disuruh memintakan maaf, disuruh bermusyawarah, dan jangan kasar, jangan keras hati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal majlis wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Kita mulai lagi ngaji filsafat kita setelah libur yang sangat panjang. Libur panjang itu kan menyenangkan. Sekarang mungkin lebih fresh. Sebenarnya libur panjang itu menunjukkan bahwa ngaji itu ya penting, cuma ya tidak penting-penting amat. Buktinya tidak ngaji 2 bulan juga tidak apa-apa. Ya, banyak hal di dunia ini mungkin begitu. Kamu yang khawatir presidennya ganti atau presidennya tidak ganti, jangan-jangan tidak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Cuma kamu aja yang khawatir. Entah presidennya siapa, mungkin ya kayak gini-gini aja hidup kita. Jadi tidak perlu terlalu dipikir. Kadang-kadang kan kita gitu idealisme. Tapi sebenarnya ya tidak apa-apa. Bahkan agama menyarankan jangan banyak terikat oleh apapun. Satu-satunya yang boleh mengikatmu kan hanya Allah. Semakin banyak kamu terikat, semakin berat kamu melepaskan. Jadi hal-hal yang tidak seharusnya mengikatmu, jangan biarkan mengikatmu, termasuk ngaji ini. Ya, kamu kan sekarang punya status baru, santri ngaji filsafat, itu mengikat. Jadi kamu punya topeng baru dan nanti mesti ada tuntutan, ada tanggung jawab yang baru, dan itu tidak enak. Jangan membebani sesuatu yang tidak harus jadi beban. Dinikmati saja. Kalau ada dinikmati, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kan gitu aja. Hidup itu lebih enak begitu. Oke, jadi pengantarnya itu. Ngaji itu penting tapi ya tidak sampai segitunya. Saya tidak berani bilang mau ngaji ini penting luar biasa demi masa depan Indonesia, demi tidak nyampe. Ya, mungkin nggak seanu itu. Ada manfaatnya 1-2 sudah alhamdulillah. Untuk hidupmu pribadi, naik kelas sedikit sudah alhamdulillah. Syukur-syukur setelah libur panjang kita mulai lagi dalam posisi yang lebih dekat selangkah dengan Allah. Itu lebih enak dalam hal apapun, karena memang tuntutannya Nabi kan begitu. Hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga libur 2 bulan ada pengendapan-pengendapan, penyaringan-penyaringan, filter-filter, sehingga kualitas hidupmu jadi lebih baik. Dan hanya kamu yang tahu, jadi lebih baik beneran apa enggak. Oke,
sesi untuk bulan ini komunikasi. Nggak usah tanya alasannya apa. Ya mungkin saja alasannya karena sekarang memang eranya sedang gonjang-ganjing dengan teknologi informasi atau apa. Pokoknya tema-tema kita angkat tidak harus ada alasannya atau kontekstualitasnya. Kita jalan aja. Saya awali dengan sebenarnya ini judul mata kuliah, etika komunikasi. Jadi materi satu semester kita ringkas 1 jam. Tidak apa-apa, nyampe 1 slide kan alhamdulillah. Etika komunikasi. Ya sebenarnya kalau pakai istilah etika komunikasi kan rasanya sangat kampus. Kalau pakai istilah pondok mungkin jadi akhlak muamalah. Nah, sebenarnya akhlak itu ya hubungannya sama orang lain kan, dan itu pasti sifatnya komunikatif. Oke, bismillah. Kita awali etika komunikasi dengan mbahnya filosof Aristoteles. Kenapa komunikasi itu butuh etik? Jadi Aristoteles ini punya teori, mungkin orang pertama yang berteori tentang retorika. Cara ngomong yang menarik, cara ngomong yang bisa tepat guna. Sebenarnya ini ilmu langka, jarang orang yang mau mendalami. Mungkin kalian ada yang tertarik, belajarlah retorika. Hari ini banyak orang ingin menang kalau ngomong, ingin menang kalau debat, tapi tidak ngerti retorika. Akhirnya kemenangannya sia-sia. Sudah capek-capek gegeran, debat, menang, tapi musuhnya yang kalah tidak mau ikut pandangannya, tetap dia ngeyel dengan pandangannya sendiri. Kenapa? Karena kebenarannya tidak masuk ke lawan bicara. Kalau versinya Aristoteles itu retorikanya keliru. Ada orang yang tidak pakai debat, ngomong 1-2 kata bisa merasuk. Orang terpengaruh. Sementara sini yang capek-capek debat sudah menang, kono ya tetap ngeyel. Nah, itu mungkin kita kurang retorika. Hari ini kalau maki-maki kita ahli, tapi dalam hal retorika mungkin kita masih kurang. Katanya Aristoteles, ngomong yang tepat, yang persuasif, yang mempengaruhi, menarik perhatiannya orang, sangunya 3. Sangu itu apa bahasa Indonesia ini? Bekalnya 3. Logos, etos, pathos. Etosnya nomor 1. Etos, logos, pathos. Ini kayak jagoannya Trimas Ketir. Etos, logos, pathos. Etika komunikasi itu etos ini. Etos itu orangnya secara moral harus berkualitas. Bisa dipercaya. Kenapa tadi kamu debat ngomong menang, musuhmu tidak mau ikut kamu? Jangan-jangan dia masih curiga, wong kamu itu orangnya tidak bisa dipercaya. Kalau ngomong mencela-mencele, kemarin bilang apa, sekarang bilang apa? Berarti kamu lemah di etos. Kalau kamu lemah di etos, sebagus apapun pikiranmu, gagasanmu, tidak akan ada orang yang mau mengikuti. Itu etos. Bangun etos. Orang yang etosnya kuat itu biasanya tidak perlu ngomong capek-capek, ngomong 1-2 kata orang akan patuh. Kalau bahasa retorika modern namanya truthworthiness, bisa dipercaya. Kenapa? Karena secara moral dia bagus. Jadi harus punya etos. Kalau belum harus dibangun. Aristoteles ini kan nanti yang pikiran-pikiran akhlaknya banyak diwarisi oleh para filosof muslim.
Akhlak itu pembiasaan, harus dibiasakan. Tidak ada orang yang terlanjur tidak jujur ya Pak, tidak ada. Harus dilatih jujur. Saya itu terlanjur pemarah ya Pak, tidak ada terlanjur kalau akhlak. Kalau sekarang watakmu pemarah, dibangun biar tidak ngamuan. Jadi bangun kredibilitas moralmu. Nah, itu sangunya sebelum nanti komunikasi. Kalau orang sudah tidak percaya kamu dulu, ngomong apapun, orang ya tidak percaya. Sebagus apapun isinya, sebaik apapun isinya, orang tidak akan mau ikut. Kenapa? Karena lihat kamu yang ngomong. Oh, itu harus dibangun. Ya kayak model kamu kalau tiba-tiba bilang kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah. Mungkin orang tidak percaya potonganmu. Modelmu kaya ngono wae kok ngomong mendekatkan diri pada Allah. Kenapa? Kamu harus bangun etos dulu. Kalau nasihati orang jadi soleh, ya kamu soleho dulu. Nanti mungkin waktunya, ini kan mahasiswa baru, waktunya ospek, waktunya pendadaran mahasiswa baru, biasanya kakak kelasnya kan harus rajin belajar. Nek modelnya kakak kelasnya orang lulus-lulus sampai semester 14 ya. Adik kelasmu cuma geleng-geleng, Allah mungkin gitu. Bangun etos dulu. Jadi harus truthworthiness. Bisa dipercaya dirimu seperti apa, nanti kalau menasihati orang, ngomong ke orang lain bisa langsung masuk. Kan ada cerita Mahatma Gandhi, mungkin pernah saya ceritakan entah di ngaji apa. Jadi satu ketika ada ibu-ibu datang ke Gandhi. Ibu-ibu ini sumpek sama anaknya. Dia punya anak, bawa anaknya. Anaknya ini punya penyakit, tidak boleh makan garam. Dinasehati bolak-balik sama ibunya, tidak bisa. Pokoknya dia selalu pinginnya makan garam. Akhirnya dibawa ke Gandhi. Sama Gandhi, wah saya tidak bisa kalau nasihati sekarang, ibu pulang dulu nanti kembali kira-kira 2 minggu lagi baru saya bisa nasihati. Akhirnya ditunggu 2 minggu, 2 minggu kemudian balik lagi ke Gandhi. Ini sudah 2 minggu Pak Gandhi, tolong anak saya dinasehati. Nasihatnya simple, apa bahasa India itu. Pokoknya, nak, mbok kamu jangan makan garam. Cuma kalimat itu aja. Dan besoknya anak ini sudah gak mau makan garam lagi. Ibunya heran. Kok aneh ya, tak nasihati sampai capek. Ndak jalan-jalan. Gandhi cuma 1 kalimat itu aja jalan. Ditanyain lagi ke Gandhi, Pak Gandhi kok bisa ya sampean ampuh tenan nek nasihati? Katanya Gandhi, ndak. 2 minggu yang lalu waktu ibu datang pertama kali ke sini, saya masih makan garam. Saya yang makan garam, tidak mungkin bisa nasihati anak ini untuk tidak makan garam. Maka waktu 2 minggu ini saya manfaatkan untuk pantang makan garam juga. Setelah 2 minggu mulai mungkin kalau bahasa Aristoteles tadi, truthworthiness, dia jadi sosok yang bisa dipercaya kalau ngomong melarang makan garam. Sehingga ampuh. Makanya kalau di TV-TV banyak pejabat bilang, mari kita bebas korupsi, kenapa ndak ampuh? Jangan-jangan kan itu. Ya, jangan-jangan masih kesenggol dikit-dikit sama itu. Karena sosoknya sendiri ndak punya etos itu. Maka pertama-tama komunikasi efektif itu bangun etos. Bangun moralitasmu sehingga orang bisa percaya. Yang kedua logos. Etos ini yang kita bahas hari ini. Etika dalam komunikasi. Yang kedua logos. Logos ini masuk akal. Yang kamu omongkan bisa ditangkap orang lain. Itu namanya logos.
Ya meskipun mungkin kredibilitasmu tinggi, kalau ngomongin ndak karu-karuan ngawur ya orang paham aja ndak. Gimana mau mengikuti? Dan yang terakhir patos. Patos itu emosi. Jadi tulus dari dirimu sendiri dan bisa mempengaruhi orang yang kamu ajak bicara. Buktinya kamu sukses komunikasi itu di orang yang kamu ajak bicara. Kalau dari kata-katamu orang kemudian jadi terpengaruh. Kalau sedih dia jadi nangis, kalau senang dia jadi ketawa. Ini ada unsur patosnya. Emosi terlibat. Ya kayak penceramah itu, kalau penceramahnya semangat, orangnya wah jadi semangat. Kalau ngomongnya kayak saya gini, kelemek-kelemek, kamu jadi ngantuk. Loh itu berarti saya sukses, ada patosnya. Jadi ada emosi terlibat. Yang sini adem, sana ikut adem, tidur. Oke, jadi itu namanya patos. Jadi komunikasi itu kalau 3 ini terlibat, retorikamu bagus, sudah sukses. Ya nanti ada teori turunannya detail. Kapan-kapan kita ngomong itu ya, tentang retorika selama 1 bulan. Jadi itu etik dalam komunikasi. Ada etos, ada logos, ada patos. Ini kalau zaman Yunani namanya trivium. Jadi 3 bidang utama. Kenapa ini penting zaman itu? Kehidupan Yunani era filsafat awal itu kan isinya diskusi-diskusi. Orang saling bertukar pikiran, saling mengadu pandangan. Maka dibutuhkan 3 ini. Oke, terus dari situ kita butuh etos, etika komunikasi. Definisinya itu kalau dalam bahasa Inggris. Kamu terjemah sendiri ya. The principle governing communication. Prinsip-prinsip yang mengatur komunikasi. The right and wrong aspect of it. Aspek benar dan salahnya komunikasi. The moral and immoral dimension relevant to interpersonal communication. Moral, dimensi moral dan immoral. Diingat-ingat yang belajar etika, moral itu lawannya immoral, bukan amoral. Awas keliru. Kalau ada mahasiswa dan mahasiswi kok masuk kamar mandinya masjid siang-siang berdua, itu immoral, bukan amoral. Kalau amoral itu perbuatan yang tidak berhubungan dengan moral. Misalnya saya garuk-garuk kepala saat ini, mungkin itu tidak bisa dijudgment secara moral baik atau buruk, ini tidak ada hubungannya sama moral. Tapi kalau saya meludah ke situ, ke karpet itu mungkin immoral. Jadi amoral itu tidak ada hubungannya sama moral. Misalnya yang pakai kopiah dan tidak pakai kopiah di sini itu tidak bisa dinilai yang pakai kopiah lebih moral, yang enggak. Itu sifatnya netral, tidak berhubungan dengan apapun. Itu namanya amoral. Jadi Pak, saya makan di angkringan. Nah, itu mungkin perbuatan amoral. Tidak ada hubungannya sama moral. Jadi kalau ada temanmu mau ngangkring, kamu melakukan perbuatan amoral. Ya, cuma di kita sering kesannya amoral itu tidak bermoral. Padahal yang tidak bermoral itu immoral. Jadi perbuatan itu kan ada baik, ada buruk, ada netral. Yang netral ini amoral. Yang jelek itu immoral. Jadi immoralitas lawannya moralitas. Itu yang dibahas. Jadi etika komunikasi itu yang dibahas prinsip-prinsip komunikasi apa saja. Yang benar dan yang salah. Biasanya ngomong kontennya. Atau moral dan tidak. Moral dan tidak itu biasanya kita definisikan baik dan buruk.
Ini kan nilai-nilai dasar kalau dalam hidup kita. Benar, salah, baik, buruk. Ada lagi sebenarnya yang ketiga nanti. Nilai estetik. Kalau komunikasi nanti isinya pantas atau ndak pantas. Ada sesuatu itu ya benar, ya baik, tapi ndak pantas. Ndak pantas itu ya ndak selayaknya. Biasanya sifatnya lokal. Jadi ndak pantas itu biasanya ada harmoni yang ndak pas, terkacaukan. Nah itu levelnya namanya estetik. Kalau baik buruk namanya levelnya etik. Kalau benar salah biasanya yang paling utama levelnya logik. Jadi ngomong itu ya ngomonglah yang benar, jangan yang salah, dengan cara yang baik dan pantas. Oke, kalau pantas itu ya harmonis, cocok, sesuai. Nah, etika komunikasi ngomong itu. Jadi setiap orang pasti berkomunikasi karena setiap orang makhluk sosial. Cuma komunikasi harus belajar teorinya. Makanya ada etika komunikasi. Oke, dilanjut. Nyawanya sebenarnya ada di sini. Nyawa etika komunikasi. Itu saya ambil dari tulisannya Jensen. Ethical issues in the communication process. Komunikasi yang etis itu yang pertama harus tulus, jujur. Itu etis. Jadi mungkin tidak sama kayak dunia politik ya. Dunia politik itu sekarang bisa A, besok bisa B. Aslinya dia yang mana kita tidak tahu. Itu berarti susah mencari ketulusan. Mengejar ketulusan susah. Kalau kamu punya teman yang tidak tulus itu kan tidak enak. Tidak jujur itu kan tidak enak. Meskipun untuk hal-hal sepele. Kejujuran itu membantu banyak hal. Maka syarat pertama komunikasi itu jujur. Kalau tidak punya uang ya bilang aja tidak punya uang. Nanti kan kamu bisa ngutangi. Kalau kamu juga punya. Kalau sama-sama tidak punya ya tidak apa-apa. Kalau sama-sama tidak punya berarti bisa mutual understanding, saling memahami. Aku tidak punya, kamu tidak punya. Kita sama-sama orang tidak punya. Oke, itu jujur namanya. Tidak apa-apa. Hampir semua masalah sosial yang muncul di Indonesia kah, di dunia kah, karena adanya ketidakjujuran. Orang tidak ngomong apa adanya. Oke, terus yang kedua ini penting, standar kebenaran. Kenapa harus ada kata-kata standar? Karena komunikasi butuh kebenaran. Biasanya setiap orang punya standar sendiri. Kalau tidak disepakati, tidak ketemu. Jadi standarnya apa sekarang? Yang dianggap pas, benar itu yang gimana? Harus disepakati. Nah, itu namanya truth standard. Ngaji ini enaknya sejam atau 2 jam. Atau setengah jam aja lah, jangan lama-lama. Ini kan standar. Harus disepakati. Kalau enggak selesai. Kalau dibiarkan diskusi terus enggak selesai-selesai. Komunikasi butuh standar kebenaran. Yang ketiga butuh ketepatan. Temanya apa, yang diomongkan apa, itu ketepatan. Yang keempat butuh authorship. Authorship itu kita sering pakai pikirannya orang, ya akuilah bahwa itu pikirannya orang. Kita ngambil orang lain, ya diakui saja bahwa itu dari orang lain. Apakah itu komunikasi lisan atau komunikasi tulis? Harus diungkapkan dua-duanya, authorship. Lebih enak begitu. Ya kamu tak nasihati ya. Kamu jangan begini-begini. Saya ngomong gini ini. Tadi lihat Ustadz di TV. Loh itu kan lebih enak. Lebih jelas mau, maksud, dan konteksnya. Itu authorship.
Itu untuk menghindari dramaturgi tadi versinya Habermas. Atau kalau itu tulis, menghindari plagiasi. Kemudian relevan. Relevan itu data dan fakta yang diangkat nyambung. Jangan ad hominem. Ad hominem itu orangnya, aku tidak percaya yang kamu omongkan. Kenapa? Karena kamu jelek sih. Nah itu tidak relevan. Tidak nyambung. Pokoknya bagiku yang kamu omongkan pasti benar. Kamu cakep masalahnya. Nah, itu tidak relevan. Karena benar salahnya kata-kata tidak ada hubungannya sama orangnya. Kalau sama orangnya namanya ad hominem. Itu kesalahan-kesalahan logik. Jadi ya datanya harus relevan. Kalau ngomong filsafat ya data filsafat, ngomong sosial ya data sosiologi, ngomong budaya ya data antropologi. Itu namanya relevan. Terus hati-hati konteksnya. Kalau orang ngomong konteksnya harus pas. Kalimat ini diomongkan dalam ruang yang situasinya apa, waktunya bagaimana. Itu harus dipahami. Pak kok ngajinya banyak kata-kata Jawanya? Oh iya sih, itu ngajinya yang ngomong Jawa, yang mendengarkan kebanyakan Jawa, dilaksanakan di Jawa, ya pasti sisipan-sisipannya pakai bahasa Jawa. Itu ruang dan waktunya memang begitu. Nggak usah pakai dituduh, wah ini Jawaisasi, ini Jawanisme. Loh kalau nggak Jawaisasi aku kon ngomong Sunda ya nggak bisa, suruh ngomong Batak ya nggak bisa, bisa nih memang Jawa. Kalau mesuh ya pakai bahasa Jawa. Kalau mesuh bahasa Inggris kamu nggak ngerti. Jadi konteksnya memang begitu, waktunya juga begitu. Kalimat-kalimat yang digunakan waktu sekarang mungkin beda dengan waktu dulu. Harus dipahami itu tahun berapa ngomong begitu. Kalau hari ini kamu ngomong ganyang presiden, turunkan presiden, aman. Tapi dulu tahun-tahun 80-an, wassalam kamu. Berani ngomong begitu. Kalimatnya sama, tapi dari segi ruang dan waktunya, kalau ada orang ngomong ganyang presiden dulu, ini orang pemberani luar biasa. Tapi kalau sekarang, akeh tunggale. Nah, itu kan beda konteks, beda waktu. Beda konotasi. Oke, jadi itu harus jelas juga. Kalau enggak begitu ya kadang-kadang orang ngomong konteksnya dibuang. Ini maunya guyonan apa serius apa dalam rangka apa kan harus jelas dulu. Kamu lagi ngobrol sama adikmu, ngomongnya kan di level adikmu. Enggak bisa kamu potong begitu saja. Yuk kita terbang yuk, ayo sama adikmu kecil kan. Kalau ada orang lewat, wah sudah gila orang ini, masa orang kan tidak bisa terbang, masa terbang. Dia itu ngomongin sama anak kecil. Gitu loh. Konteksnya jangan dibuang. Setiap kata-kata, setiap ekspresi ada konteksnya. Yang sering bikin masalah itu kalau konteksnya kita lepas, apalagi membacanya ndak utuh, dipotong-potong sesuai kepentingan. Itu juga mempengaruhi komunikasi. Yang selanjutnya terbuka. Itu juga gandengannya jujur tadi. Kalau terbuka itu lebih pada sikap mau menerima sumber yang relevan dari manapun, tidak pilih-pilih. Itu namanya terbuka. Kita kan sering milih sumber itu. Jangan baca web itu, jangan baca buku ini, jangan baca, milih, tidak terbuka. Itu sumber konflik pasti dalam komunikasi. Jangan dengarkan suara dia, jangan peduli apa yang dia omongkan, nah sudah. Kalau sudah diskusi kok ngomong, saya nggak mau mendengarkan saudara, ya sudah. Tidak akan jalan komunikasinya. Maka harus terbuka, mudah dimengerti. Nah ini juga penyakit filosof biasanya. Nek ngomong bulet tidak jelas. Harus mudah dimengerti. Karena tidak ada gunanya kamu ngomong capek-capek, yang diajak ngomong tidak ngerti. Komunikasi harus mudah dimengerti.
Kemudian masuk akal, itu gandengannya, mudah dimengerti. Terus ada kemanfaatan sosial, ada gunanya. Kemudian jangan lupa penghargaan, penghormatan, kebaikan. Jadi orang baik yang menghargai, maksudnya itu. Banyak sekarang orang yang kehilangan penghormatan, bukan kehilangan kehormatan ya, kehilangan penghormatan, tidak bisa lagi menghargai orang lain. Pokoknya merasa dirinya sendiri yang benar, bagus. Jadi kehilangan aspek terakhir itu. Nah, itu ethical guidelines. Oke, masih banyak sebenarnya, saya loncat karena nyawanya ada di belakang. Saya loncati ke sini sengaja biar kelihatan kayak ngaji. Untuk etika komunikasi, filsafat-filsafatnya sudah. Sekarang etika komunikasinya Al-Quran itu saya ambil ayat, nanti ada beberapa hadis yang kalau dulu saya di madrasah apal, tapi sekarang mungkin orang terlalu pinter, itu kelewatan. Sekarang hadis-hadis penting itu sudah dilupakan orang. Kalau di Quran ada banyak ayat tentang komunikasi. Boleh yang mau bikin skripsi, bikin tesis tentang etika komunikasinya Al-Quran. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, itu kan yang sering dibaca orang. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, katanya Al-Quran. Kalau engkau keras, ghalidhal qalbi, apa? Kasar, hatinya keras, perilakunya kasar, lang faddu min haulik. Jadi kita diingatkan Al-Quran, jadi muslim, sebenarnya ini peringatan pada Nabi. Jangan keras, jangan kasar, orang akan lari dari kamu. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Perilaku apa yang harus kita sebarkan dalam komunikasi? Fa'fu anhum. Mudahlah memaafkan, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum. Bahkan mintakan maaf mereka pada Allah kalau menurutmu mereka keliru. Jangan diserbu, jangan dipentungi, jangan dimaki-maki. Karena mereka pasti lari dari mulang faddu min haulik. Kalau ada masalah, berhubungan urusan bersama, wasawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusanmu. Jadi kita disuruh memaafkan, disuruh memintakan maaf, disuruh bermusyawarah, dan jangan kasar, jangan keras hati. Oh, itu perintahnya Al-Quran loh. Sekarang banyak ekspresi-ekspresi ghalidhul qalbi, ekspresi hati yang keras, perilaku yang kasar. Oke, itu tegurannya Al-Quran hari ini. Sering-sering dibaca biar tidak lupa. Maunya Al-Quran apa? Maunya Al-Quran kayak Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Karena Tuhan kita ini maha penyayang. Alladzina yamshuna alal ardi haunan. Kita diharapkan jadi hamba yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi komunikasi yang menyenangkan itu dengan orang yang rendah hati. Wa idza khotabahumul jahilun qalu salama. Kalau ada orang bodoh kok ngomong ndak karu-karuan, ndak jelas, mereka tetap ngomong yang salama. Ngomong yang menyelamatkan, ngomong yang damai-damai. Kalau kamu anggap lawan bicaramu itu orang bodoh, ya jangan dimaki-maki, jangan dikerasi, jangan enggak. Tetap berkata-kata yang salaman. Nah, itu petunjuknya Quran loh ya. Terus ada lagi katanya Quran, qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi kata-kata yang baik dan memaafkan. Dulu kita pernah membahas satu sesi tentang memaafkan itu khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Itu lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan menyakiti, maki-maki.
Jadi Al-Quran itu lembut. Saya tidak tahu kok diterjemahkan jadi kasar. Jangankan ngasih, kamu ngomong yang lembut aja Quran lebih senang. Qaulun ma'rufun wa maghfirah. Memaafkan, ngomong yang baik lebih disukai daripada sedekah, ngasih materi, ngasih uang tapi menyakiti. Entah menyakiti dengan kata-kata atau menyakiti dengan gaya. Menyakiti dengan gaya itu terus kamu posisikan dirimu lebih tinggi karena bisa sedekah pada yang kamu sedekahi. Nah, silahkan diteliti kalimat-kalimat ini. Al-Quran itu menyuruh kita mengembangkan gaya komunikasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qaulan sadida, qaulan baligho, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyinan, sama qaulan maisuro. Qaulan sadida itu kata-kata yang lurus, kata-kata yang benar, apa adanya. Kalau dalam Al-Quran itu benar itu kan macam-macam. Ada hak, ada soheh, ada sowab, ada sidik. Hak ini kasunyatan, kebenaran fakta, kebenaran kenyataan itu hak. Kul qad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau soheh itu kebenaran proposisi, kebenaran kalimat. Kalau sowab itu kebenaran target, kebenaran tujuan, kayak teleologis tadi, itu sowab. Kalau yang soheh ini kayak proposisi, kayak tadi saya ngomong, di luar sekarang tidak hujan, itu soheh. Kalau sidik ini kebenaran orangnya, kayak virtu etik tadi. Itu namanya sidik, makanya Abu Bakar as-Siddiq. Jadi ada hak, ada soheh, ada sowab, ada, makanya wallahu a'lam bis-shawab. Saya sudah ngomong macam-macam, tapi yang paling pas sesuai tujuan mana Allah yang tahu. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan setelah shawab ada siddiq. Kalau siddiq orangnya. Ini kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia semuanya artinya benar. Hak itu benar, soheh itu benar, shawab itu benar, siddiq itu benar. Shadaqallahul azim, itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya, itu benar juga. Nah, sadida itu qaulan sadida itu kata-kata yang lurus, benar apa adanya, yang diomongkan yang hak. Ada lagi qaulan baligho. Qaulan baligho itu kata-kata yang membekas, kata-kata yang menyentuh, yang patos tadi kalau pakai bahasanya Aristoteles, qaulan baligho. Kalau saya ngomong nyampe dan kamu ngerti kemudian terpengaruh, itu qaulan baligho. Ada qaulan ma'rufa. Kalau ma'ruf ini kata-kata yang baik. Jadi yang bermanfaat dan melahirkan perbuatan baik, itu qaulan ma'rufa. Ada qaulan karima. Qaulan karima itu kata-kata yang mulia. Misalnya ada ayat, jangan wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima. Jangan ngomong uff, ngomonglah dengan orang tua itu yang karima. Kalau bahasa kita mungkin kata-kata yang sopan santun. Jangan kasar, itu qaulan karima. Ada qaulan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Kemudian ada qaulan maisuro, kata-kata yang ringan, yang tidak membuat orang sumpek karena susah dipahami. Itu qaulan maisuro. Nah, ini paradigma komunikasi etik versi Al-Quran. Kamu cari sendiri ayatnya. Ada yang di beberapa ayat istilahnya sama. Qaulan sadida, qaulan baligho, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan maisura. Kapan-kapan kita elaborasi lebih panjang, tapi biar kalian tahu dulu, dicek dulu. Jadi Al-Quran itu tidak ada nyuruh kita kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, apalagi kata-kata yang tidak benar.
Dan kalau ini kita semua sudah tahu bahwa gerbangnya komunikasi etik kalau dalam Islam itu salam. Salam itu deklarasi bahwa aku tidak akan menyakitimu, aku aman bagimu. Itu komunikasi etik. Tidak mungkin perbuatan tidak etis dimulai dengan salam. Assalamualaikum, nyuwun sewu, saya mau maki-maki sebentar ya. Ya, jadi salam ini mestinya apik-apik. Jadi yang jelek-jelek tidak mungkin dimulai dengan salam. Jadi jangan khawatir. Jadi itu kalau ini kita sudah ngerti bahwa di antara, makanya Nabi wanti-wanti benar. Kalau kamu ingin damai, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam. Ya tentunya salam yang tidak di mulut saja. Kalau kita sudah janji akan mengamankan dengan salam itu ya aman beneran. Orang merasa aman dari mulut kita, aman dari tangan kita. Nah itu salam. Jadi gerbangnya komunikasi etis kalau dalam Al-Quran. Al-Quran juga ada komunikasi yang non-etis. Ceklah Al-Hujurat ayat 11-12, kalau ini populer sekali ayatnya. La yashor qaumun min qaumin, jangan saling mencela. Asa ayakunu khairam minhum, jangan-jangan yang kamu cela itu di mata Allah lebih bagus daripada kamu yang mencela. Wala nisaun min nisain, perempuan juga jangan mencela perempuan yang lain. Jangan-jangan yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum, dan jangan saling memaki. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling ngasih gelar yang jelek. Kampret, kecebong. Ya, tidak boleh, sudah dilarang oleh Al-Quran. Itu namanya tanabazu bil alqab, ngasih gelar-gelar yang jelek. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, dan seburuk-buruk sebutan adalah sebutan fasik setelah iman. Termasuk juga ayat 12. Ijtanibu kasirom minadzon, inna ba'dadzonni ismun. Sesungguhnya sebagian besar. Dzon itu sebenarnya tidak terlalu fitnah, tapi dzon itu prasangka. Prasangka itu mungkin lebih banyak benarnya. Kalau dalam Islam itu ada level iman, di bawah iman ada dzon, di bawah dzon ada syak, di bawah syak ada waham. Kalau iman ini 100% percaya, 100% ditanggung kebenarannya. Kalau dzon ini percaya, tidak percaya tapi lebih besar percayanya. Kalau syak 50-50 antara percaya tidak percaya. Kalau waham itu lebih besar tidak percayanya. Dan Al-Quran bahkan yang dzon aja jangan. Ijtanibu kasirom minadzonni. Enggak usah bikin prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan saling nyari-nyari kesalahan orang lain. Itu yang kita lakukan hari ini sering. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan saling membicarakan orang lain. Ghibah. Sekarang kan peradabannya peradaban hibah. Nanti silahkan ayat itu dicek. Itu bagi saya itu petunjuk tentang komunikasi yang non etis, yang hari ini sering kita lakukan. Kalau ini sebenarnya banyak hadis saya ambil yang unik-unik. Ada kalimat dari Nabi, idza qulta linnasi ansitu wa hum yatakallamun faqad alwaita ala nafsik. Ini maksudnya apa? Jangan motong pembicaraannya orang lain. Kayak kamu nonton di TV-TV itu, debat, gegeran itu tidak sesuai sunnahnya Nabi. Kalau ada orang ngomong jangan bilang, diam, tidak boleh. Atau kamu potong pembicaraannya. Karena itu sebenarnya merendahkan dirimu sendiri. Yang jelek kamu yang motong. Jangan dipotong. Ini juga coba dicek ya hadis riwayatnya Abu Dawud.
Ana, katanya Rasulullah, ana zaimun bibaitin fi robatil jannah liman tarokal miro'a wa in kana muhikkon. Katanya Rasulullah, aku menjamin sebuah istana di surga, di sekitar surga, bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia dalam keadaan benar. Jadi kamu merasa benar sekalipun mending tidak usah debat, katanya Rasulullah. Karena debat itu sumbernya perpecahan. Kalau dilakukan tidak dengan ahsan dan kita bukan ahlinya. Saya bilang di awal tadi, debat hasilnya tetap kita berbeda. Malah jadi musuhan. Maka katanya Nabi, jika kamu terjebak dalam perdebatan, meskipun kamu merasa benar tapi menurutmu ini tidak efektif, lebih baik mundur saja. Katanya Nabi, aku menjamin sebuah istana di sekitar surga. Lumayan kan? Ya, ngatasi kita yang kayak gini aja digawe ke istana kan, alhamdulillah. Dan selanjutnya, wa in kana wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Ini rada abot kalau bagi kita. Dan di pertengahan surga yang meninggalkan dusta walaupun dalam keadaan bercanda. Biasanya kita kalau guyon kan sok ngapusi sidik-sidik, yang penting lucu. Nah, tengah-tengah kamu pingin ngelucu dan ngapusi, enggak boleh kayak gini. Kamu dapat surga. Kamu dapat istana di surga. Enggak lucu rapopo, yang penting untuk istana di surga. Daripada ngapusi. Oke. Yunus sudah mau ngapusi wa in kana kadziban, meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan bibaitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu, dan dapat satu rumah di surga bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Ya puncaknya memang akhlak. Hadis ketiga ini hati-hati, kafa bil mar'i kadziban ayuhaditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu disebut bohong kalau dia punya karakter ngomong apapun yang dia dengar. Ini sebenarnya kayak kata-katanya Ki Kegat tadi, males mikir. Dengar apa disampaikan, tidak dicerna benar salahnya. Meskipun mungkin yang diomong itu benar, tapi orang kayak gini sebenarnya pembohong. Kafa bil mar'i kadziban. Jadi dia layak disebut pembohong. Kalau ini Riyadhus Shalihin, silahkan dicek. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumul qiyamah ahasinakum ahlakon. Yang paling aku cintai, yang paling dekat denganku di hari kiamat, yang paling bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah. Yang paling jauh dan paling aku benci di hari kiamat ada 3 orang. Sarsarun, mutasyaddiqun, dan mutafaihikun. Qala ya Rasulullah qad alimna thartharun wal mutasyaddiqun famal mutafaihikun qala al mutakabbirun. Jadi Rasulullah paling benci dan besok paling jauh dengan Rasulullah di hari kiamat apa? Sarsarun, orang banyak omong, cerewet. Mutasyaddiqun itu orang nek basa Jawane ndobos. Apa? Ya ndobos. Bohong. Ngomongnya yang penting biar dia kelihatan hebat terus ngomongnya bohong. Sama mutafaihikun. Kalau dobos itu bisa informasi macam-macam, tapi kalau mutafaihikun itu ngomong besar untuk menyombongkan dirinya. Itu mutafaihikun. Nah, itu jenis komunikasi yang non etis juga. Oke, kalau ini semua pasti hafal, meskipun jarang yang perhatian sekarang. Jangan sampai kita besok jadi orang yang merugi. Al-muflisu fina. Jadi satu ketika Rasulullah ngasih teka-teki ke para sahabat, kalian ngerti enggak orang bangkrut, orang rugi itu siapa? Jawabannya para sahabat, ya yang enggak punya duit. La mata awala dirhama. Katanya Rasulullah, enggak. Orang bangkrut itu besok
di hari kiamat dia dihisab, amalan ibadahnya luar biasa, yo sholat, yo puasa, yo sedekah terbaik, yo zakat, yo macam-macam. Tapi terus dia wayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Wa qad syatama hadza itu mencaci maki, pernah mencaci maki orang. Qadhafa hadza memfitnah orang, nuduh orang tanpa bukti. Wa akala mala hadza korupsi besar apa kecil. Wa safaka dama hadza mengalirkan darah, membunuh orang, entah fisiknya entah karakternya. Wa daraba hadza menyakiti orang lain. Ini mesti rugi besok di akhirat. Kenapa? Karena kebaikannya akan diambil untuk yang dia sakiti. Kalau kebaikannya habis, dosa yang dia sakiti dikasih pada dirinya. Maka akhirnya meskipun dia tiap malam tahajud, meskipun amal ibadahnya banyak, jadinya bangkrut, rugi. Ini dulu saya hafalkan zaman di madrasah. Ingat lagi sekarang karena kelihatannya relevan hari ini. Sekarang banyak yang syatama hadza, banyak orang maki-maki. Banyak orang yang qadhafa hadza, nuduh memfitnah. Banyak orang yang akala mala, korupsi, entah besar entah kecil. Jangan dikira kalau saya ngomong korupsi hanya para pejabat. Jangan-jangan kalian juga kecil-kecil, sedikit-sedikit juga pernah korupsi. Entah kalian sadar apa enggak. Mungkin kamu ngangkring, gorengannya papat, ngomong telu. Loh, itu lah korupsi. Besok pahalamu dikasihkan tukang angkringan. Ya, jadi acaranya itu. Apalagi yang safakadama. Safakadama itu mengalirkan darah, artinya membunuh. Tapi hari ini membunuh itu kan tidak cuma fisik. Ada orang yang dibunuh karakternya, dijelek-jelekan. Itu bagi saya wasafakadama juga. Wadoroba hadza, doroba itu mukul, menyakiti. Siapapun yang kamu sakiti besok ada balasannya. Maka hati-hati dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Kalau kamu memang tidak perlu, mending diam. Fal yakul khairon auliyasmut, ngomong sing apik-apik atau diam. Karena saya sudah terlalu banyak ngomong, sudah saatnya sekarang saya diam. Sudah jam 10. Oke, saya kira itu sebenarnya untuk mengantarkan ke dunia komunikasi yang lebih detail di minggu-minggu yang akan datang. Harus saya awali dari etiknya dulu, karena yang lebih penting etiknya. Minggu depan kita ketemu dengan problem besar manusia postmodern, yaitu ekstase komunikasi. Oke, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan insyaallah. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.